Enggak sih, kalau saya tuh malah mikir kita tuh emang harus memberikan ilmu apa yang udah kita dapat untuk ke orang lain gitu. Kalau misalkan untuk ilmu kita dicolong atau apa ya itu urusan dia lagi. Yang penting kita udah memberikan salah satu apa ya, memberikan motivasi juga. Lu tuh harus belajar lagi. Lu tuh jangan minder kalau misalkan lu punya kamera, walaupun kamera handphone, yang penting lu mau belajar foto gitu. Nah, dari situ kan lu jadi tahu teknik, jadi tahu foto tuh apa sih, fotografi tuh apa sih, videografi tuh apa sih. Nah, kan banyak di luar sana orang yang nggak mampu, orang yang nggak bisa kuliah, ya dan saya yang bisa kuliah gitu. Kenapa nggak saya kasih pelajaran gratis, pelajaran yang di YouTube ya, cuman paling makan kota doang gitu kan. Ya gimana ya, seneng aja sih rasanya tuh, seneng kayak ya udah emang niatnya tuh ngebantuin. Kan banyak juga kan yang kayak komen di kolom komentar ataupun DM, bang ini lensa ini bagus nggak sih, kamera ini bagus nggak sih, bang saya punya budget segini untuk beli kamera, cocoknya kamera apa. Nah kayak gitu kan, wah berarti orang nih banyak banget orang yang nggak paham tapi dia mau belajar. Ya udah kita kasih aja saran nih, mending lu beli yang ini, beli kamera ini atau beli lensa ini gitu. Ya yang penting orang seneng aja sih nontonnya gitu. Emang kadang penonton tuh kadang misalkan kan ada penonton baru, ada juga penonton lama kan. Saya tuh udah buat video udah dari 3 tahun yang lalu. Kadang itu udah pertanyaan yang orang tanya sekarang misalkan. Nah itu ternyata udah ada videonya dari kemarin-kemarin tuh. Nah ya udah berarti oh ini subscriber baru nih, ya udah kasih lihat. Udah nih kok waktu itu udah pernah gue buat nih, ini ada linknya, kita kasih link. Nah gitu. Terus ya emang harus sabar sih ngadepin orang-orang kayak gitu kan, mereka orang yang baru banget mau belajar kan. Karena target pasar saya tuh, audiens saya tuh umurnya sekitar dari 17 sampai 25. Jadi saya tahu nih, wah saya harus memposisikan saya di umur segitu. Walaupun umur saya udah lewat dari situ, tapi saya harus memposisikan kalau saya tuh umurnya setara sama mereka. Jadi ya bagaimana juga saya bales komennya, saya bales DM-nya, saya bikin videonya ya sesuai dengan kapasitas umur-umur mereka gitu. Ya harus sabar-sabar. Banyak hal sih, yang pasti tutorial, how to kan, tips and trick itu pasti, dan review juga karena orang juga kepo tentang teknologi-teknologi yang baru gitu kan. Kamera itu teknologi juga cepet banget kan, lensa juga pasti ada lensa-lensa yang baru. Ya udah saya bikin review juga, bikin tutorial juga, teknik foto, teknik video, pokoknya ya macam-macam sih. Yang penting intinya tentang fotografi dan videografi. Pahala ya, pahala saya gimana ya? Saya pernah ada pengalaman. Saya juga pernah berada di titik yang paling rendah. Waktu itu saya susah banget cari kerja, dan emang zaman sekarang emang sangat susah sih, apalagi lagi pandemi gini untuk cari kerja tuh susah banget. Jadi saya mikirnya gimana kalau misalkan ada orang yang pengen belajar dan dia nggak punya biaya, ya gimana caranya. Kadang bikin kartu prakerja juga kan, waktu itu isunya juga ada ya macam-macam lah, syaratnya ribet. Nah makanya mereka kan bisa belajar dari YouTube, dari ya banyak sosial media yang lain gitu gratis. Nah ya udah, yang penting saya intinya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan ilmu. Saya bisa share pengalaman saya tentang dunia foto ataupun dunia videografi. Jadi ya saya kayak merasa flashback aja, gimana kalau misalkan saya berada di titik terendah waktu itu, saya benar-benar nggak punya apa-apa, saya bangun ini emang dari nol semua. Bahkan kamera pun saya nyicil waktu itu, inget banget nyicil. Dan pertama kali motret itu minjem punya teman saya, sampai akhirnya saya punya penghasilan sendiri. Saya dikenal orang, dikenal brand-brand lain. Jadi ya alhamdulillah. Jadi mungkin karena apa ya, karena sang pencipta tuh ngelihat, wah lu udah berjuang banyak nih, lu udah ngerelain ilmu lu yang lu dapat, lu kasih ke orang-orang yang berguna. Ya udah sekarang gantian lu nih yang merasakan apa yang lu tanam dari dulu gitu. Ya mungkin yang saya rasa sih itu, karena saya ikhlas mengasih ilmu kepada
orang-orang yang butuhkan. Jadi ya sampai saat ini alhamdulillah udah berkembang sampai saya punya tempat ini, sampai saya punya tim sendiri. Ya alhamdulillah sih. Gimana ya, waktu pandemi kemarin sempat dari kantor tuh terpotong gaji saya sampai 50%. Itu kan wah gile sih, kebutuhan kan banyak banget ya. Terus wah ini kepotong nih, wah tapi dari situ saya berpikir saya juga mencoba mencoba bikin sesuatu hal yang baru kayak, dan saya membuat satu channel lagi, dan channel itu alhamdulillah juga lagi naik juga sekarang, itu tentang perumahan. Jadi saya bikin channel tentang review-review rumah. Nah dari situ emang awalnya cuman iseng karena waktu itu saya kan ada rezeki lebih, terus saya coba dong cari rumah, saya coba buat investasi jangka panjang, saya coba buat nyicil, ternyata udah ketemu nih sama orangnya, saya iseng videoin video biasa pakai GoPro doang, ngevlog gitu video. Nah saya iseng upload di channel saya nih yang keeditkan yang pertama, terus saya coba bikin channel lagi namanya Hunting Rumah, terus saya upload, saya tunggu nih, wah ternyata sampai sekarang dari pertama kali saya upload itu view-nya udah 1,5 M. Kaget banget kan, wah ternyata ada pasarnya di rumah ini nih, ya udah kenapa nggak saya bikin, dan saya bikin akhirnya. Walaupun gaji dipotong 50%, tapi saya ada pendapatan lain dari channel itu, dari perumahan. Kadang perumahan developer itu minta tolong bikin ini dong, nih budgetnya segini, mau nggak Mas Yoga? Oh ya udah nggak apa-apa, ya saya bikin. Jadi ya alhamdulillah gitu, kayak ada aja rezeki dateng lancar gitu. Terus ya dari jual beli lensa, jual beli kamera, ada aja gitu kan. Saya dapat kamera murah, terus saya rapihin, saya bersih-bersihin, terus dijual lagi dengan harga tinggi, kan lumayan bisa untung gitu. Ya nggak tahu kenapa gitu, kayak ada aja rezekinya gitu. Saya banget sih Mas tentang hal kayak gitu, emang gimana ya, nggak diduga gitu. Kayak misalkan yang saya bilang, saya lagi nggak ada duit, tapi saya mencoba untuk memberikan sebagian rezeki saya kepada orang yang membutuhkan. Kayak misalkan di jalan, wah nih ada, kelihatannya nih orang kasihan banget nih kayak belum makan. Kadang ya saya kasih beberapa rezeki saya, walaupun emang duit saya tinggal gocap ini, wah pulang kalau ban bocor gimana nih. Ternyata alhamdulillah, wah tiba-tiba ada WA, Mas bisa minta tolong bikinin video ini enggak, dokumentasi video ini enggak. Wah keren banget ini, padahal baru tadi loh, kirain nggak bakal ada apa-apa gitu. Ternyata ya datang aja gitu aja tiba-tiba. Ya menurut saya percaya sih akan hal itu. Ketika lu berbuat kebaikan kepada orang lain, ya lu pasti akan mendapatkan hal baik juga. Tapi mungkin ya entah kapan lah. Daripada duit kita habis nggak jelas nih, kita coba yuk. Kayaknya asik nih bikin nasi box berapa, sampai kalau nggak salah itu sampai hampir 200 nasi box kalau nggak salah. Nah kita bagiin untuk buka puasa waktu itu. Dan